Perkenalkan, saya Safira Hairunisa dengan NIM A10112411442. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Angelo Giovanni dengan NIM A10111231174. Halo, saya Naswa Kalisa Akila dengan NIM A10011241136. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Audilia Novianti dengan NIM A1011241162. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Agus Mega Susanti dengan NIM A1011241123. Halo Sobat Hukum, pernah nggak sih saat kalian jalan-jalan terus melihat ada pembangunan jalan tol baru, bandara yang megah, bendungan yang super raksasa? Keren banget kan? Tapi pernah kepikiran nggak? Kira-kira pemerintah membangun itu dengan tanah siapa? Nah, inilah yang disebut dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Di Indonesia, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan pasal 1 angka 2, pengadaan tanah adalah penyediaan tanah dengan cara membayar ganti kerugian dengan layak dan adil kepada para pihak yang berhak. Tapi apa sih yang masuk kategori kepentingan umum? Dan kepentingan umum itu apa ya? Berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang-undang ini, kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa, negara, masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kepentingan umum ini meliputi pembangunan infrastruktur untuk pertahanan dan keamanan negara, pembangunan bendungan, jembatan, rel kereta api, jalan tol, serta hal-hal seperti pembangunan untuk lahan pasar dan lahan parkir. Nah, tujuan dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini terdapat dalam pasal 3 undang-undang ini, yang mana tujuannya adalah untuk menyediakan tanah untuk pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan bangsa dan masyarakat, tetapi tetap wajib menjamin kepentingan dari pemilik tanah. Nah, biar nggak bingung gimana alur birokrasinya saat BPN turun tangan, ayo kita bedah lebih lanjut. Oke guys, jika kalian dengar kata BPN atau pengadaan tanah, jangan diambil pusing ya. Intinya, proses oleh BPN itu dibagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama itu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Ayo kita bahas satu persatu. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan. Di tahap awal ini, instansi yang butuh tanah wajib melampirkan rencana pembangunannya yang berisi RTRW, jelas lokasinya, luasnya, dan sampai sumber dananya. Itu diatur dalam Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah tahap persiapan. Nah, di tahap ini, kalau dokumen di awal sudah siap, gubernur bakal turun tangan lewat tim persiapan. Tugasnya apa ya? Tugasnya untuk memberitahu warga tentang soal tujuan, lokasi, luas, hingga bentuk ganti rugi. Di tahap ini juga ada pendataan awal yang berisi tentang tanahnya punya siapa, luasnya berapa, dan apakah ada bangunan atau tanaman di atas tanahnya. Dan setelah semua yang dari saya sebutkan itu, gubernur juga menyediakan konsultasi publik untuk mendengarkan masukan dari warga. Kalau semua sepakat, gubernur akan mengeluarkan penlok, yaitu pendapatan lokasi. Oke, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pelaksanaan. Di dalam tahap ini, BPN berperan penting dalam penghitungan nilai ganti rugi. Di dalam tahap ini, BPN akan mengukur secara tanah secara detail, dan ada juga penilai publik pemerintah yang hitung nilai ganti ruginya. Setelah BPN mengukur tanah secara detail dan harga yang sudah keluar, akan diadakan musyawarah maksimal 30 hari untuk kesepakatan ganti rugi kepada masyarakat. Jika masyarakat setuju, maka akan ada langsung pelepasan hak dan ganti rugi yang dibayarkan. Oke, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap penyerahan hasil. Ketika tahap sudah
selesai dilaksanakan, BPL akan menyerahkan tanah yang sudah selesai beserta datanya ke instansi yang terkait untuk langsung dibangun. Nah, itu tadi adalah 4 tahapan pengadaan tanah oleh BPN. Nah, selanjutnya sebagai warga, hak kita apa aja sih yang terkait selama proses ini? Hai, Kak Fira, kenapa tuh mukanya kok sedih banget sih? Ini loh, rumah aku tuh mau dirobohin karena kan ada pelebaran tanah tuh. Nah, jadinya rumah aku tuh kena. Terus sekarang aku lagi searching-searching tentang pengadaan tanah. Oh gitu. Tapi Fira, kamu tahu nggak? Kalau kamu sebagai warga yang terdampak pengadaan tanah, sebenarnya tuh ada hak loh yang bisa kamu miliki sebenarnya. Oh iya, apa tuh? Nah, ini dia. Sebagai masyarakat terdampak, kita itu dilindungi oleh hukum dan memiliki hak yang tidak bisa diabaikan. Berikut ada 4 hak utama yang wajib kita ketahui. Pertama, hak atas informasi. Instansi terkait wajib memberitahu maksud proyek, luas pembangunan sampai tahap waktunya. Tidak ada yang boleh dirahasiakan dari masyarakat. Kedua, hak ganti kerugian yang layak dan adil. Ganti kerugian wajib diberikan secara langsung kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Ketiga, musyawarah. Kita memiliki hak urun rembuk untuk menentukan bentuk dan besaran ganti kerugian bersama Ketua Pelaksana BPN dan tim penilai. Waktunya 30 hari. Lalu yang keempat, hak upaya hukum. Apabila musyawarahnya mentok atau tidak mencapai kata sepakat, maka kita bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dengan waktu 14 hari kerja. Lembaga pertanahan menetapkan penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilai yang dipilih harus bertanggung jawab terhadap penilaian yang dilakukannya. Tapi siapa sih yang akan menentukan nilai dari tanah kita itu? Lembaga pertanahan menetapkan penilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dinilai bukan hanya tanahnya aja loh, tapi juga ruang atas tanah dan bawah tanah bangunan, tanaman, serta benda yang berkaitan dengan tanah dan kerugian lain yang dapat dinilai. Nilai ini dihitung pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Tapi, gimana jika ada warga yang benar-benar tidak setuju sama hasil penilaiannya? Terdapat 3 bentuk penolakan, yaitu dianggap menolak otomatis, dianggap menerima karena diam, dan bisa juga mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan terhadap bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, bukan terhadap penetapan lokasi pembangunan. Nah begitu Safira, kau paham ke sekarang apa yang harus kamu lakuin? Ya, sekarang aku paham apa yang harus aku lakuin dan orang aku lakuin. Makasih ya Siwa. Ya, sama-sama. Nah, benar banget teman-teman. Jadi warga tuh boleh banget buat nggak setuju karena itu merupakan hak warga sendiri. Namun tetap ada prosedur resmi untuk menyampaikan hal tersebut. Alur keberatan resmi sendiri dimulai dari musyawarah penetapan ganti rugi antara pemerintah atau BPN dengan pihak yang berwenang atas tanah. Nah, tapi tuh jika dalam musyawarah nih nggak tercapai kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan kepada pengadilan negeri setempat. Paling lama 14 hari sejak hasil putusan musyawarah ditetapkan. Nah, pengadilan negeri kemudian akan memeriksa dan memutus mengenai bentuk atau besarnya ganti rugi. Jika masih tidak puas terhadap putusan tersebut, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila pihak yang berhak tetap menolak ganti rugi, pemerintah dapat menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan negeri melalui mekanisme konsinyasi. Nah, kalau misalnya nih kita tuh ada ngerasa ada hak yang dilanggar gitu kan, ada hak kita yang dilanggar atau maladministrasi, maka warga tuh bisa melapor ke kantor pertanahan, Pemda, Ombudsman RI, bahkan Komnas HAM. Nah, kalau urusan uang udah kelar nih, kira-kira gimana ya nasib administrasinya? Untuk pembahasan administrasi ini akan dibahas oleh teman saya.
pelepasan hak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 menyebutkan kalau ini tuh pemutusan hubungan hukum antara pemilik tanah kepada negara. Jadi intinya tuh setelah setuju dan setelah sepakat atau uang dikonsesiasi, kepemilikan tanah tuh diserahkan sepenuhnya kepada negara. Nah, ada dokumen yang wajib diurus dan ditandatangani oleh warga untuk kepada BPN. Nah, yang pertama SPPH. SPPH itu surat pernyataan hak pelepasan atas tanah yang dibuat oleh camat. Yang kedua, berita acara pelepasan hak objek penggadaian tanah sebagai bukti kalau kepemilikannya udah pindah ke negara dan ganti rugi itu udah diterima sama warga. Nah, yang ketiga, tanda terima pelepasan sebagai bukti fisik kalau sertifikat kita tuh udah diserahkan kepada BPN. Nah, yang keempat, dokumen pendukung. Nah, itu tuh isinya tuh kayak SHM, terus surat ukur, IMB, terus ada juga fotokopi identitas. Nah, gimana kalau tanahnya tuh masih digadaikan atau berstatus kredit di KPR Bank? Nah, menurut pasal 42 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, pembayaran itu dilakukan melewati mekanisme konsinyasi atau penitipan ke pengadilan negeri. Biar apa? Biar hak bank sebagai pemegang hak tanggungan itu tetap terlindungi. Nanti itu bank tuh juga dilibatkan dalam pelepasan hak dan wajib menyerahkan berkas sertifikat hak tanggungan, APHT, serta surat persetujuan pelepasan. Begitu uang dititipkan atau dibayarkan, hak atas tanah lamanya tuh langsung hapus demi hukum sesuai pasal 43. Nah, jadi kalau secara hukum, hubungan antara pihak yang berhak dan tanah berakhir setelah ganti kerugian diserahkan atau dititipkan disertai pelepasan hak atas tanah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Nah, itu tadi kupas tuntas mengenai materi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Langsung dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Agraria. Semoga video ini bisa menambah wawasan hukum kita semua. Ingat, kenali hukumnya, kalau berbenarnya. Bye-bye!